Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nadena Ziva dari program studi S1 Akuntansi 2023K dengan NIM 23080694362. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis finansial distress pada PT Mulia Boga Raya Tbk. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hasil laporan keuangan dari PT Mulia Boga Raya Tbk pada tahun 2021 sampai 2025. Mari kita simak dan perhatikan dengan baik dari awal sampai akhir. Oke, kita simak ya. Profil perusahaan. PT Mulia Boga Raya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan olahan, khususnya produk berbahan dasar susu seperti keju dan mayones, yang didirikan pada tahun 2006 dengan fokus pada produksi, pengolahan, dan distribusi produk makanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun industri kuliner di Indonesia. Perusahaan ini dikenal luas melalui merek dagang Pro Cheese dan Top Cheese dengan berbagai produk seperti keju blok, keju lembaran, keju parut, mozzarella, mayones, saus keju, dan produk olahan lainnya yang dipasarkan melalui jaringan distribusi luas ke pasar tradisional, modern retail, serta sektor hotel, restoran, dan catering. Dalam operasionalnya, PT Mulia Boga Raya Tbk memiliki fasilitas produksi di Bekasi, Jawa Barat, serta tidak hanya memasarkan produk di dalam negeri, tetapi juga melakukan ekspor ke beberapa negara di Asia. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan memenuhi peningkatan permintaan pasar, perusahaan melakukan strategi ekspansi melalui rencana pembangunan pabrik baru di Sumedang, Jawa Barat dengan investasi sekitar 691 miliar yang diproyeksikan meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan dan memperkuat daya saing perusahaan di industri makanan olahan. Sebagai perusahaan terbuka, PT Mulia Boga Raya Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham keju dan merupakan bagian dari grup usaha Garuda Food yang mendukung pengembangan bisnis, distribusi, serta ekspansi pasar perusahaan di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu alasan mengapa saya memilih PT Mulia Boga Raya Tbk sebagai perusahaan yang akan saya analisis, karena ada beberapa hal diantaranya yaitu yang pertama, perusahaan publik dengan kinerja yang transparan. PT Mulia Boga Raya Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham keju, sehingga perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi operasional secara terbuka. Transparansi ini memudahkan masyarakat dan investor dalam mengetahui kondisi keuangan, perkembangan bisnis, serta strategi perusahaan secara jelas dan akuntabel. Yang kedua, bergerak di sektor customer goods yang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. PT Mulia Boga Raya Tbk bergerak di industri makanan olahan berbahan dasar susu seperti keju dan mayones, yang termasuk sektor customer non-cyclicals. Meskipun produk makanan tetap dibutuhkan masyarakat, tingkat penjualan perusahaan tetap dipengaruhi daya beli konsumen, inflasi, dan kondisi ekonomi, sehingga perusahaan perlu menjaga inovasi, harga, dan kualitas produk agar tetap kompetitif. Yang ketiga, sensitivitas terhadap fluktuasi nilai tukar dan harga bahan baku. Produksi PT Mulia Boga Raya Tbk dipengaruhi harga bahan baku berbasis susu dan nilai tukar mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, karena sebagian bahan baku terkait pasar global. Pelemahan rupiah atau kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi laba perusahaan, sehingga efisiensi dan pengolahan risiko menjadi penting untuk menjaga stabilitas bisnis. Mengapa saya memilih analisis finansial distress pada PT Mulia Boga Raya Tbk? Karena perusahaan memiliki karakteristik yang memungkinkan penilaian terhadap kondisi kesehatan keuangan serta potensi risiko kesulitan keuangan di masa mendatang. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Mulia Boga Raya Tbk menyediakan laporan keuangan yang lengkap dan transparan sehingga memudahkan pengukuran rasio keuangan yang menjadi dasar analisis finansial distress. Selain itu, perusahaan bergerak di sektor makanan olahan yang meskipun relatif stabil tetap menghadapi berbagai risiko seperti fluktuasi harga bahan baku,
perubahan nilai tukar mata uang asing, persaingan industri, serta perubahan daya beli masyarakat yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi arus kas, tingkat utang, maupun kemampuan perusahaan dalam mempertahankan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, analisis financial distress diperlukan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan dan mengetahui tingkat kesehatan perusahaan melalui model seperti Altman Z-score, Springate S-score, Z-Michowski, dan Olson O-score. Urgensi dari analisis finansial distress pada PT Mulya Boga Raya Tbk. Analisis finansial distress menjadi penting karena perusahaan menghadapi berbagai risiko bisnis, seperti fluktuasi harga bahan baku berbasis susu, perubahan nilai tukar mata uang asing, persaingan industri makanan olahan, serta perubahan daya beli masyarakat yang dapat mempengaruhi penjualan, laba, dan stabilitas keuangan perusahaan. Jika kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, perusahaan berpotensi mengalami penurunan profitabilitas, terganggunya arus kas, hingga meningkatnya risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Oleh karena itu, analisis finansial distress diperlukan untuk mendeteksi potensi kesulitan keuangan sejak dini agar perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi memburuk, sekaligus menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan apakah berada dalam kondisi sehat, rawan, atau berisiko mengalami masalah keuangan. Hasil analisis ini juga dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi bisnis, meningkatkan efisiensi biaya, mengelola utang, dan memperkuat profitabilitas perusahaan agar tetap kompetitif. Selain itu, analisis finansial distress menjadi pertimbangan penting bagi investor dan kreditur dalam menilai tingkat risiko investasi serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, sehingga perusahaan dapat lebih cepat melakukan perbaikan dan meminimalkan risiko penurunan kinerja maupun kebangkrutan. Berperan sebagai manajerial perusahaan untuk menganalisis PT Mulya Boga Raya Tbk. Dalam analisis finansial distress pada PT Mulya Boga Raya Tbk, perusahaan berperan dari sudut pandang manajerial, yaitu sebagai pihak yang memanfaatkan hasil analisis untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dan mendeteksi potensi kesulitan keuangan sejak dini. Dari perspektif manajemen perusahaan, analisis finansial distress penting dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan berada pada tingkat yang sehat, stabil, atau mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kinerja. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, terutama karena PT Mulya Boga Raya Tbk menghadapi berbagai risiko bisnis seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan nilai tukar mata uang asing, persaingan industri makanan olahan, serta perubahan daya beli masyarakat yang dapat mempengaruhi penjualan dan profitabilitas perusahaan. Melalui analisis ini, pihak manajemen dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, menjaga kestabilan arus kas, mengelola tingkat utang, serta meningkatkan efisiensi operasional guna meminimalkan risiko kesulitan keuangan. Dengan ini, analisis finansial distress berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengendalian kondisi keuangan perusahaan agar manajemen dapat mengambil langkah pencegahan maupun strategi perbaikan untuk menjaga stabilitas serta keberlangsungan usaha perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu hasil analisis laporan keuangan pada periode 2021 sampai 2025 pada PT Mulya Boga Raya Tbk. Hasil dari perhitungan Altman Z-score pada periode 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai Z-score didapat dari nilai rasio X1, X2, X3, X4, dan X5. Dari periode 2021 sampai 2025, nilai Z-score mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil analisis Altman Z-score, kondisi keuangan PT Mulya Boga Raya Tbk selama periode 2021 sampai 2025 secara keseluruhan berada pada kategori zona aman, yang menunjukkan probabilitas mengalami financial distress relatif rendah. Pada tahun 2021, perusahaan mencatat nilai Z-score sebesar 9,064 yang mencerminkan kondisi keuangan sangat sehat didukung oleh tingginya rasio X4 sebesar 9,3
77 yang menunjukkan kemampuan kuat dalam mempertahankan nilai pasar ekuitas terhadap total kewajiban, serta X5 sebesar 1,36 yang menggambarkan efisiensi aset dalam menghasilkan penjualan cukup tinggi. Pada tahun 2022, nilai Z-score menurun menjadi 5,317, namun tetap berada pada zona aman akibat penurunan rasio X4 dari 9,77 menjadi 3,65. Meskipun kondisi likuiditas dan laba ditahan mengalami perbaikan tercermin dari meningkatnya X1 sebesar 0,57 dan X2 sebesar 0,48. Selanjutnya yaitu pada tahun 2023 nilai Z-score kembali menurun menjadi 3,672 akibat melemahnya kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional terhadap total aset yang terlihat dari penurunan X3 sebesar 0,12 serta turunnya efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan yang tercermin pada X5 sebesar 0,19. Walaupun perusahaan masih tergolong sehat dan jauh dari resiko kesulitan keuangan, pada tahun 2024 kondisi perusahaan kembali menguat dengan meningkatkan nilai Z-score menjadi 5,355 yang didorong oleh perbaikan profitabilitas operasional dan efektivitas pemanfaatan aset terlihat dari meningkatnya X3 sebesar 0,19 dan X5 sebesar 1,30. Kemudian pada tahun 2025, perusahaan mencatat nilai Z-score sebesar 8,406 yang menunjukkan kondisi keuangan kembali sangat kuat dan stabil dalam zona aman, didukung oleh tingginya X4 sebesar 9,41 yang mencerminkan kekuatan struktur modal dalam menanggung kewajiban, serta X5 sebesar 1,20 yang menunjukkan perusahaan tetap efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan, meskipun X1 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,28. Hasil perhitungan dari Also Outscore pada periode 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai Outscore didapat dari nilai rasio INTA-GNP, TLTA, WCTA, CLCA, NITA, FFO, dan DUM. Dari periode 2021 sampai 2025, nilai Outscore mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil analisis Also Outscore kondisi keuangan PT Mulia Boga Raya Tbk selama periode 2021 sampai 2025 menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dengan risiko finansial distress yang relatif rendah. Pada tahun 2021, perusahaan memperoleh nilai Also Outscore sebesar negatif 4,718 yang mencerminkan kondisi finansial aman, didukung oleh rasio TLTA sebesar 0,24 yang menunjukkan tingkat kewajiban terhadap aset masih terkendali, WCTA sebesar 0,42 yang menggambarkan modal kerja cukup baik, serta FFO sebesar 0,54 yang menandakan kemampuan arus kas operasional dalam memenuhi kewajiban cukup kuat. Pada tahun 2022, nilai Also Outscore menurun menjadi negatif 4,942 atau lebih negatif yang menunjukkan kondisi perusahaan membaik dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh penurunan TLTA menjadi 0,18 yang mengindikasikan struktur modal lebih sehat dan peningkatan WCTA menjadi 0,57 yang mencerminkan likuiditas perusahaan semakin kuat. Selanjutnya yaitu pada tahun 2023, perusahaan mencatat nilai Also Outscore sebesar negatif 4,534. Meskipun sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetap menunjukkan perusahaan berada pada kategori aman, walaupun profitabilitas mengalami pelemahan yang terlihat pada penurunan NITA menjadi 0,10 serta FFO turun menjadi 0,29 yang mengindikasikan kemampuan arus kas operasional terhadap kewajiban sedikit melemah. Pada tahun 2024, kondisi keuangan perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dengan nilai Also Outscore sebesar
negatif 6,214 yang menjadi nilai terbaik selama periode tersebut, yang mencerminkan kondisi finansial yang sangat sehat dan stabil didukung oleh meningkatnya FFO menjadi 1,40 yang menunjukkan arus kas operasional sangat kuat serta rasio CLCA sebesar 1 yang menandakan kemampuan aset lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sangat baik. Kemudian pada tahun 2025 nilai also score meningkat menjadi negatif 3,970 atau kurang negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Namun perusahaan tetap berada pada zona aman dengan resiko kesulitan keuangan yang rendah meskipun TLTA meningkat menjadi 0,32 dan WCTA menurun menjadi 0,28. Perusahaan masih mampu mempertahankan profitabilitas dan arus kas operasional yang cukup stabil melalui NITA sebesar 0,14 dan FFO sebesar 0,53. Hasil perhitungan dari Zmniejewski pada periode 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai Zmniejewski didapat dari nilai rasio X1, X2, dan X3. Pada periode 2021 sampai 2025, nilai Zmniejewski itu mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil analisis model Zmniejewski, kondisi keuangan PT Mulia Boga Raya Tbk selama periode 2021 sampai 2025 menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi sehat dan tidak mengalami financial distress yang ditunjukkan oleh seluruh nilai Zmniejewski yang tetap berada di bawah 0. Pada tahun 2021, perusahaan memperoleh nilai sebesar negatif 3,819 yang mencerminkan kondisi finansial sehat didukung oleh profitabilitas cukup baik yaitu X1 sebesar 0,19, tingkat leverage yang masih terkendali yaitu X2 sebesar 0,24 serta likuiditas yang kuat yaitu X3 sebesar 2,82 untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2022 nilai Zmniejewski menurun menjadi negatif 3,929 atau lebih negatif yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi keuangan didukung oleh menurunnya proporsi utang terhadap aset yaitu X2 sebesar 0,18 dan meningkatnya likuiditas perusahaan yaitu X3 sebesar 4,17 meskipun profitabilitas sedikit menurun menjadi X1 sebesar 0,14. Selanjutnya yaitu pada tahun 2023 perusahaan mencatat nilai negatif 3,692 yang masih menunjukkan kondisi aman walaupun sedikit memburuk dibandingkan tahun sebelumnya akibat melemahnya profitabilitas yaitu X1 sebesar 0,10 namun leverage tetap stabil yaitu X2 sebesar 0,19 dan likuiditas masih tergolong baik yaitu X3 sebesar 4,03. Pada tahun 2024 nilai Zmniejewski sebesar negatif 3,638 tetap menunjukkan kondisi keuangan sehat didukung oleh membaiknya profitabilitas yaitu X1 sebesar 0,15 meskipun leverage meningkat yaitu X2 sebesar 0,24 dan likuiditas sedikit menurun yaitu X3 sebesar 2,92. Kemudian pada tahun 2025 perusahaan memperoleh nilai negatif 3,143 yang merupakan nilai tertinggi atau paling mendekati 0 selama periode tersebut. Namun masih menunjukkan perusahaan tidak mengalami financial distress walaupun terdapat peningkatan penggunaan utang yaitu X2 sebesar 0,32 dan penurunan kemampuan likuiditas yaitu X3 sebesar 1,87. Sementara profitabilitas tetap relatif stabil yaitu X1 sebesar 0,14 sehingga perusahaan perlu memperhatikan pengolahan leverage dan likuiditas agar kondisi keuangan tetap optimal. Hasil perhitungan dari Springete S-Score
pada periode 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai Springete didapat dari nilai rasio X1, X2, X3, dan X4. Pada periode 2021 sampai 2025, nilai Springete itu mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil analisis model Springete S-Score, kondisi keuangan PT Mulia Boga Raya Tbk selama periode 2021 sampai 2025 menunjukkan perusahaan berada dalam kategori sehat dan jauh dari risiko finansial distress karena seluruh nilai Springete S-Score berada di atas batas minimum 0,862. Pada tahun 2021, perusahaan memperoleh Springete S-Score sebesar 2,406 yang mencerminkan kondisi finansial sangat sehat, didukung oleh tingginya kemampuan laba operasional dalam memenuhi kewajiban jangka pendek X3 sebesar 1,05 serta efektivitas aset dalam menghasilkan penjualan yang cukup tinggi X4 sebesar 1,36. Pada tahun 2022, nilai Springete S-Score menurun menjadi 2,240. Namun perusahaan tetap berada pada kategori sehat karena masih jauh di atas batas aman, didukung oleh meningkatnya likuiditas melalui X1 sebesar 0,57 meskipun profitabilitas operasional sedikit menurun X2 sebesar 0,17. Selanjutnya pada tahun 2023, perusahaan mencatat Springete S-Score sebesar 1,467 yang menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan, terutama akibat menurunnya kemampuan laba operasional dalam menutupi kewajiban jangka pendek X3 sebesar 0,66 dan efektivitas aset dalam menghasilkan penjualan X4 sebesar 0,19. Namun perusahaan tetap berada dalam kategori non-financial distress. Pada tahun 2024, kondisi keuangan kembali membaik dengan meningkatnya Springete S-Score menjadi 2,105 yang didukung oleh peningkatan kemampuan operasional dan efektivitas aset dalam menghasilkan pendapatan tercermin dari naiknya X3 menjadi 0,80 dan X4 menjadi 1,30. Kemudian pada tahun 2025, perusahaan memperoleh Springete S-Score sebesar 1,691 yang menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun masih berada di atas batas aman meskipun model kerja terhadap aset X1 sebesar 0,28 dan kemampuan laba operasional terhadap kewajiban jangka pendek X3 sebesar 0,56 mengalami penurunan. Efektivitas aset dalam menghasilkan penjualan tetap cukup baik X4 sebesar 1,20 sehingga kondisi perusahaan secara keseluruhan masih tergolong sehat dan stabil. Interpretasi dari analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk. Rekapitulasi hasil analisis kinerja keuangan dan prediksi finansial distress pada periode 2021 sampai 2025 PT Mulia Boga Raya Tbk. Pada periode 2021 sampai 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat indikator perhitungan dari analisis laporan keuangan PT Mulia Boga Raya Tbk, di antaranya yaitu current ratio, quick ratio, DER, NPM, arus kas operasi, admin Z-Score, O-Score, Z-Mi-J-Score, Springete S-Score. Pada periode 2021 sampai 2025, current ratio dan quick ratio memiliki status sangat baik. Pada periode 2021 sampai 2025, DER dan DAR memiliki status baik atau terkendali. Pada periode 2021 sampai 2025, NPM memiliki status baik. Pada periode 2021 sampai 2025, arus kas operasi memiliki status positif. Pada periode 2021 sampai 2025, admin Z-Score memiliki status tidak finansial distress atau aman. Pada periode 2021 sampai 2025, O-Score memiliki status resiko kebangkrutan rendah. Pada periode 2021 sampai 2025, Z-Mi-J-Score memiliki status sehat. Pada periode 2021 sampai 2025, Springete S-Score memiliki status aman.
Selanjutnya yaitu interpretasi dari rekapitulasi hasil analisis kinerja keuangan dan prediksi finansial distress pada periode 2021 sampai 2025 pada perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, arus kas operasi, dan model prediksi finansial distress selama periode 2021 sampai 2025, kondisi keuangan PT Mulia Boga Raya Tbk secara umum menunjukkan kinerja yang baik, stabil, dan memiliki risiko kebangkrutan yang rendah. Dari sisi likuiditas, nilai current ratio yang berkisaran antara 1,868 sampai 4,166 dan quick ratio sebesar 1,082 sampai 2,422 menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar maupun aset paling likuid. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025, namun masih berada di atas standar umum. Dari aspek solvabilitas, nilai debt to equity ratio DER sebesar 0,223 sampai 0,481 dan debt to asset ratio DAR sebesar 0,182 sampai 0,325 menunjukkan tingkat penggunaan utang relatif terkendali dan sebagian besar aset perusahaan masih didanai oleh modal sendiri. Walaupun terdapat peningkatan leverage pada tahun 2025, namun masih berada pada batas aman. Pada indikator profitabilitas, net profit margin (NPM) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan berjalan cukup efektif dan relatif stabil meskipun mengalami fluktuasi. Dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,510 yang mencerminkan efisiensi laba optimal. Dari sisi arus kas operasi, perusahaan juga menunjukkan kondisi positif sepanjang periode tersebut yang menandakan aktivitas operasional mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung kebutuhan operasional, pembayaran kewajiban, dan keberlangsungan usaha dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 328 miliar 266 juta 36.369. Selain itu, berdasarkan 4 model prediksi finansial distress yaitu Altman Z-Score, also outscore, Z-Mijewski, dan Springer S-Score, perusahaan secara konsisten menunjukkan kondisi aman dan tidak mengalami financial distress, ditunjukkan oleh nilai Altman Z-Score yang lebih besar dari 202,99 yang selalu berada di atas batas aman. Also outscore dan Z-Mijewski score yang tetap bernilai negatif sehingga mengindikasikan risiko kebangkrutan rendah, serta Springer S-Score yang seluruhnya berada di atas batas minimum 0,862 sehingga perusahaan tergolong sehat, stabil, dan memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan kondisi keuangan selama periode 2021 sampai 2025. Kondisi terkini dengan analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk. Kondisi terkini dengan analisis laporan keuangan pada periode 2021 sampai 2025 pada perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk. Berdasarkan kondisi ekonomi, kebijakan, industri, dan persaingan usaha terkini, kondisi keuangan PT Mulia Boga Raya Tbk menunjukkan kinerja yang relatif sehat dan stabil selama periode 2021 sampai 2025. Dari sisi ekonomi, perusahaan menghadapi tantangan berupa inflasi pangan, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta perubahan daya beli masyarakat yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku, terutama karena industri keju masih bergantung pada bahan baku dairy impor. Namun perusahaan tetap mampu mempertahankan kondisi keuangan yang baik melalui tingkat likuiditas tinggi, arus kas operasi yang positif, serta risiko finansial distress yang rendah, yang juga tercermin dari pertumbuhan penjualan dan laba hingga pada tahun 2025. Dari sisi politik dan kebijakan, regulasi pemerintah terkait impor bahan baku pangan, pengendalian inflasi, serta program penguatan sektor pangan dan konsumsi domestik turut mempengaruhi operasional perusahaan,
Bahkan program konsumsi pangan bergizi berpotensi meningkatkan permintaan produk makanan olahan termasuk keju, sehingga perusahaan tetap mampu menjaga stabilitas operasional dan keuangan di tengah dinamika kebijakan ekonomi. Dari sisi industri, PT Mulia Bogaraya Tbk bergerak di industri makanan olahan khususnya produk keju melalui merek Procis yang memiliki permintaan relatif stabil karena didukung pertumbuhan sektor bakery, UMKM kuliner, makanan cepat saji, dan konsumsi rumah tangga, serta diperkuat oleh strategi ekspansi kapasitas produksi melalui pembangunan fasilitas baru untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, dari sisi kompetitor, perusahaan menghadapi persaingan dari berbagai produsen dairy dan makanan olahan, baik lokal maupun impor, termasuk PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk dan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Namun perusahaan masih mampu mempertahankan posisi pasar dan meningkatkan penjualan, yang tercermin dari kondisi keuangan yang stabil serta hasil seluruh model prediksi finansial distress yang secara konsisten menunjukkan status aman. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi dari analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Mulia Bogaraya Tbk. Kesimpulan dari analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Mulia Bogaraya Tbk berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dan model prediksi finansial distress pada PT Mulia Bogaraya Tbk periode 2021 sampai 2025 dapat disimpulkan bahwa perusahaan secara umum memiliki kondisi keuangan yang sehat, stabil, serta risiko kebangkrutan yang rendah. Hal ini terlihat dari aspek likuiditas yang sangat baik melalui nilai current ratio, quick ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara optimal, sementara dari sisi solvabilitas nilai debt to equity ratio (DER) dan debt to asset ratio (DAR) mencerminkan struktur modal yang masih sehat dengan tingkat utang yang terkendali. Selain itu, profitabilitas melalui net profit margin (NPM) yang relatif baik serta arus kas operasi yang positif menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kas operasional yang mendukung keberlangsungan usaha. Hasil analisis menggunakan model Altman Z-Score, also outscore, Z-MIJSQ, dan Spearing H-Score juga menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu perusahaan berada pada kategori aman non-financial distress selama periode tersebut. Meskipun terjadi beberapa fluktuasi, terutama pada tahun 2023 dan pada tahun 2025, kondisi tersebut tidak menunjukkan ancaman serius terhadap stabilitas perusahaan. Dengan ini, PT Mulia Bogaraya Tbk dinilai memiliki prospek keberlangsungan usaha going concern yang baik serta kemampuan bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan ekonomi maupun persaingan industri makanan olahan. Rekomendasi dari analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Mulia Bogaraya Tbk terdapat 4, di antaranya yaitu bagi perusahaan, bagi investor, bagi konsumen, bagi publik. Berdasarkan hasil analisis kondisi keuangan dan model prediksi financial distress, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait PT Mulia Bogaraya Tbk. Bagi perusahaan disarankan untuk terus menjaga stabilitas likuiditas dan profitabilitas, mengendalikan tingkat utang, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengantisipasi risiko fluktuasi harga bahan baku impor dan nilai tukar rupiah agar tidak berdampak signifikan terhadap profitabilitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Bagi investor, PT Mulia Bogaraya Tbk dapat menjadi salah satu pertimbangan investasi karena menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan risiko finansial distress yang rendah. Namun investor tetap perlu memperhatikan perkembangan industri makanan olahan, tingkat persaingan, serta kondisi ekonomi makro sebelum mengambil keputusan investasi. Bagi konsumen, diharapkan tetap memberikan kepercayaan terhadap produk perusahaan karena kondisi usaha yang stabil dan prospek bisnis yang baik dapat mendukung kualitas serta kontinuitas produk di pasar. Sementara itu,
Bagi publik atau pihak yang ingin melakukan analisis lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan periode tersebut untuk menganalisis lebih panjang dan menambah model prediksi financial distress lainnya, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar, dan kondisi industri agar analisisnya menjadi lebih komprehensif dan lebih mendalam lagi. Sekian presentasi dari analisis financial distress pada PT Mulia Boga Raya Tbk yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.